شريك لك فلك الحمد ولك الشكر اللهم ما أمسى بي من نعمة أو بأحد من. Bentar ya, Tanianya keluar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Saya Taniara Mufida. Kita teman-teman udah kenal juga. Jadi nanti kita mau bahas materi kimia organik. Jadi belajar bareng-bareng aja ya. Jadi kalau misalnya nanti ada yang salah, saya minta bantuannya untuk dibetulkan. Terima kasih. Langsung bahasan nomor 1A. Enggak ya? Belum ada Tan. Ya, namanya. Oh, pada belum ada. Tania belum ada, belum keluar itunya. Ya, udah bisa semuanya. Ya. Metil 1-butena di aturan Markov-Hitov. Tuliskan mekanisme reaksinya. Produk apakah yang terbentuk? Dan sebelumnya di sini aku mau jelasin dulu mengenai alkena. Alkena itu ada yang simetris dan ada yang tidak simetris. Kedengaran nggak ya? Kedengaran kok. Slide-nya kebaca nggak yang alkena simetris, tidak simetris? Kebaca. Ya, makasih. Jadi gimana sih kita bedain alkena ini simetris atau enggak? Kita bisa lihat dari ikatan rangkapnya. Di sebelah kanan dan kirinya, kalau strukturnya sama, dia adalah alkena simetris. Contohnya di sini itu ada 2 butena. Nah, di sini diadisi dengan HCl. Kalau kita meletakkan H pada karbon nomor 2 dan 3, itu nanti hasilnya akan sama aja. Jadi cuma ada satu kemungkinan produk, yaitu 2-klorobutana. Tapi kalau di alkena tidak simetris, kita contohnya di sini ngambil propena. Kita lihat di sebelah kanan dan kiri ikatan rangkapnya, itu strukturnya nggak sama. Jadi ketika adisi HCl-nya itu H terikat pada karbon nomor 1, maka nanti hasilnya yaitu 2-kloropropana. Tapi kalau hanya ini terikat pada karbon nomor 2, hasilnya menjadi 1-kloropropana. Sehingga ada 2 produk yang mungkin kita bentuk dari propena. Padahal di sini soalnya itu mengikuti aturan Markov-Nikov. Aturan Markov-Nikov ini adalah apabila H plus dari HX akan menuju ke karbon berikatan rangkap yang telah lebih banyak memiliki hidrogen. Di sini kaya maka miskin makin miskin. Dalam hal ini miskin dalam H. Ini hanya 2, ada yang 2 sama 1, hanya itu akan ke karbon yang memiliki lebih banyak, yaitu 2. Kenapa? Kenapa aturan ini berlaku? Karena pada tahap awal pembentukan karbokation ini ada terbentuk 2 macam karbokation, sekunder dan primer. Di sini yang sekunder dilingkari sama saya, itu yang ada di tengah, dia hanya mengikat 1 hidrogen. Dia merupakan karbokation sekunder yang lebih stabil. Kemudian yang sebelahnya ini, dia adalah karbokation primer. Dia mengikat 2 H. Bisa diikuti, teman-teman? Bisa kok, Tan. Tapi kok suaranya kadang hilang-hilang ya?
yang ya, udah bisa lihat semuanya. Ya. Metil 1-butena di aturan Markov-Hitov. Tuliskan mekanisme reaksinya. Produk apakah yang terbentuk? Dan sebelumnya di sini aku mau jelasin dulu mengenai alkena. Alkena itu ada yang simetris dan ada yang tidak simetris. Kedengaran nggak ya? Kedengaran kok. Slide-nya kebaca nggak yang alkena simetris, tidak simetris? Kebaca. Ya, makasih. Jadi, gimana sih kita bedain alkena ini simetris atau enggak? Kita bisa lihat dari ikatan rangkapnya. Di sebelah kanan dan kirinya, kalau strukturnya sama, dia adalah alkena simetris. Contohnya di sini itu ada 2 butena. Nah, di sini diadisi dengan HCl. Kalau kita meletakkan H pada karbon nomor 2 dan 3, itu nanti hasilnya akan sama aja. Jadi cuma ada satu kemungkinan produk, yaitu 2-klorobutana. Tapi kalau di alkena tidak simetris, kita contohnya di sini ngambil propena. Kita lihat di sebelah kanan dan kiri ikatan rangkapnya, itu strukturnya nggak sama. Jadi ketika adisi HCl-nya itu H terikat pada karbon nomor 1, maka nanti hasilnya yaitu 2-kloropropana. Tapi kalau hanya ini terikat pada karbon nomor 2, hasilnya menjadi 1-kloropropana. Sehingga ada 2 produk yang mungkin kita bentuk dari propena. Padahal di sini soalnya itu mengikuti aturan Markov-Nikov. Aturan Markov-Nikov ini adalah apabila H plus dari HX akan menuju ke karbon berikatan rangkap yang telah lebih banyak memiliki hidrogen. Di sini kaya maka miskin makin miskin. Dalam hal ini miskin dalam H. Artinya hanya 2, ada yang 2 sama 1, hanya itu akan ke karbon yang memiliki lebih banyak, yaitu 2. Kenapa? Kenapa aturan ini berlaku? Karena pada tahap awal pembentukan karbokation ini ada terbentuk 2 macam karbokation, sekunder dan primer. Di sini yang sekunder dilingkari sama saya, itu yang ada di tengah, dia hanya mengikat 1 hidrogen. Dia merupakan karbokation sekunder yang lebih stabil. Kemudian, yang sebelahnya ini, dia adalah karbokation primer. Dia mengikat 2 H. Bisa diikuti, teman-teman? Bisa kok, Tan. Tapi kok suaranya kadang hilang-hilang ya? Yang Primer. Ya, terakhir kamu sampai Baik. primer sih. Oh ya, aku lanjutin ya. Makasih, Steph. Di sini ada karbokation yang sekunder dan primer. Nah, yang sekunder ini lebih stabil, sedangkan yang primer itu kurang stabil. Di sini yang lebih stabil, maka dia akan bereaksi lebih cepat. Pada propena, yang stabil itu yang sekunder, sehingga nanti terbentuknya akan lebih banyak. Jadi kan dia stabil dan reaksinya cepat. Jadi yang terbentuk itu yang cepat tadi. Jadi terbentuknya itu 2-kloropropana. Terus ini langsung ke soalnya, nomor 1A. 2-metil 1-butena. Mengikuti aturan Markov-Nikov tadi, yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Jadi dengan adanya adisi HCl ini, H akan terikat pada karbon yang memiliki H lebih banyak, yaitu karbon nomor 1. Dan Cl-nya itu akan terikat pada karbon nomor 2.
sehingga terbentuk 2-kloro 2-metil butana. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau bertanya? Kira-kira yang belum paham? Mungkin enggak. Yang lainnya ada yang mau bertanya gak? Cukup paham kok. Paham ya? Berarti lanjut ya? Ya. Ya lanjut aja Tania. Lanjut makasih. Lanjut nomor 1B, di sini reaksi adisi HBr pada 2-metil 1-butena dengan adanya peroksida merupakan reaksi anti-Markovnikov. Tuliskan mekanisme reaksinya, produk apakah yang terbentuk. Nah, di sini itu ada peroksida. Peroksida itu adalah O2. Di sini ada ROOR. Nah, karena ini anti-Markovnikov, maka nanti ada 3 tahap pembentukan. Yang pertama itu pembentukan BR. Ini bisa diikutin ada di buku ajar kimia organik. ROOR itu nanti menjadi 2RO. 2RO-nya ditambah HBr membentuk ROH dan BR. Kemudian pada adisi BR kepada alkena, itu kan ada ikatan rangkap. Ikatan rangkapnya ini jadi ikatan tunggal. Nah, BR-nya itu terikat pada karbon nomor 1. Sehingga karbon nomor 2, yang C itu kan memiliki tangan 4. Dan dia, yang satunya itu bebas. Sehingga nanti di pembentukan produk, C nomor 2 itu masih punya satu tangan yang bisa berikatan dengan yang lain. Dalam hal ini HBr. Maka nanti C yang masih punya satu tangan itu ngambil H dari HBr. Dan terbentuklah 1 bromo 2-metil butana ditambah Br. Sampai sini jelas nggak? Tan, Ya? sebenarnya itu kita kan disuruhnya cuman mekanisme adisi apa sih? Pokoknya adisinya sama si HBr kan. Iya. Kenapa kamu pakai mekanisme yang reaksi adisi radikal bebas? Yang Tetap bisa ya. Tapi katanya ya di sini kita itu kan bisa langsung kayak masukin yang pakai rumus kayak Markovnikov. Cuman terkadang anti Markovnikov itu dia ada produk yang lain yang dihasilkan. Jadi kadang-kadang tuh dia tetap menghasilkan si kayak punyanya si Markovnikov, tapi kadang-kadang dia menghasilkan produk lain yang kayak kalau Markovnikov kan yang kaya makin kaya. Kalau anti Markovnikov kadang dia menghasilkan produk yang kaya makin kaya, tapi kadang-kadang juga dia menghasilkan produk yang miskin jadi kaya, tapi yang kaya tadi jadi biasa aja karena dia nggak nambah H gitu. Setauku sih gitu ya. Oh ya, itu buat yang nomor 1B itu ya kan tergantung ya, itu ada peroksidanya atau enggak. Terus di sini itu ada peroksida, jadi dia reaksinya itu anti Markovnikov. Jadi kebalikan yang tadi, hanya itu enggak ke yang hanya banyak, tapi ke justru yang hanya lebih sedikit gitu. Gimana, Steph? Halo Steph, Iya. gimana? Boleh lah, boleh. Udah. Ada yang mau Jadi bertanya ini lagi? Ya, ini tadi memenuhi nggak memenuhi aturan Markovnikov itu karena dia itu ada peroksida. Jadi nanti ngikutnya ke yang anti Markovnikov gitu. Oke. Terima kasih. Terus ada yang mau tanya lagi? Ada yang mau bertanya lagi? Sudah mungkin. Tan, lanjut aja Tan. Ya. Lanjut nomor 2A.
Di sini soalnya tuliskan struktur dari 4 unit monomer vinyl alkohol yang membentuk polimer susunan sambungan kepala ke ekor, kepala ke kepala, dan ekor ke ekor. Di sini nanti ada 4 unit monomer vinyl alkohol. Kepala itu karbon, sebelumnya vinyl alkohol itu CH2, CHOH. Nah, di sini kepala itu karbon yang ada gugus OH-nya pada soal ini yang vinyl alkohol. Sedangkan ekor itu adalah karbon yang nggak mengikat gugus OH. Di sini kepala ke ekor ditunjukkan dengan kepalanya itu CH yang mengikat OH dan ekornya itu yang CH2. Kemudian pada ikatan yang kedua, yaitu vinyl alkohol kedua dan ketiga, kepala ke kepala yaitu CH yang mengikat OH berikatan dengan CH yang mengikat OH juga. Kemudian pada ikatan yang ketiga itu antara vinyl alkohol ketiga dan keempat yaitu CH2 dan CH2. Kemudian itu lanjut ke nomor 2B, polimerisasi kondensasi. Tuliskan hasil reaksi polimerisasi kondensasi asam tereftalat dengan etilena glikol. Sebelumnya nanti aku mau bahas tentang polimerisasi kondensasi. Kelihatan nggak yang ini slide-nya? Kelihatan kok, Tan. Terima kasih. Polimerisasi itu dikenal ada 2 macam. Yang satu itu adisi, yang satu kondensasi. Sebenarnya nanti ada turunan-turunannya, tapi ini yang pokoknya. Yang adisi ini bersifat chain reaction, reaksinya cepat. Jadi dia polimerisasinya berantai, kayak domino yang disusun, jatuhin, depan-depannya ikut jatuh semua gitu, kayak berantai. Nah, ditandainya itu dengan terbukanya ikatan rangkap menjadi tunggal. Nah, pada soal ini ada polimerisasi kondensasi, yaitu proses pembentukan polimer melalui penggabungan molekul-molekul kecil melalui reaksi yang melibatkan gugus fungsi. Dengan atau tanpa diikuti lepasnya molekul kecil. Di sini molekul kecilnya itu air, kadang juga bisa metanol, gitu. Nah, polimerisasi kondensasi ini bersifat step reaction. Dia ada tahapan-tahapannya, sehingga reaksinya itu berjalan lebih lambat. Dan dia polimerisasinya itu berhenti ketika kehabisan gugus fungsional yang bereaksi. Gugus fungsional itu kayak OH, terus COOH, COH, begitu. Terus ke soal, yaitu etilena glikol ditambahkan asam tereftalat. Jadi di sini kenapa kondensasi? Karena dia nanti mengkondensasikan air. Mereka etilena glikol dan asam tereftalat itu berikatan dan mengkondensasikan air. H dari etilena glikol dan OH itu membentuk air. Dan O dan C pada asam tereftalat itu berikatan membentuk polyester. Di sini ada banyak ester disebut polyester. Dan hasil sampingnya itu berupa air. Di sini mungkin teman-teman ada yang belum tahu kalau ini reaksi polimerisasi kondensasi asam tereftalat sama etilena glikol itu adalah reaksi salah satu untuk membentuk serat polyester. Jadi polyester ini yang terbentuk itu nanti bentuknya itu butiran padat. Butiran padat ini nanti itu melalui semacam penenunan dipanaskan dengan penenunan leleh, dengan pelelehan, kemudian membentuk serat polyester. Nah, serat polyester ini yang biasanya nanti digunakan untuk serat tekstil. Terus sekalian mau jawab pertanyaannya Rena, itu nanti ada asam atau alkoholnya atau enggak, itu nanti hasilnya adalah polyester dan air, karena dianggapnya itu reaksinya berjalan sempurna, jadi tidak ada hasil samping berupa asam maupun alkohol. Ya, sampai sini jelas nggak ya? Atau kecepatan? Saya mau tanya. Ya. Itu kalau kan itu hasilnya itu kan ester semua kan. Terus kalau misalkan yang hasilnya itu
alkohol ester sama asam tuh yang kayak gimana gitu. Maksud kan tadi katanya reaksinya sempurna, terus maksud yang menghasilkan ester alkohol sama asam tuh kayak gimana? Soalnya tuh kalau menurut struktur itu tuh kalau dari buku kan kalau kondensasi itu kan nanti menghasilkan alkohol, ester sama asam. Nah, sedangkan itu kan enggak. Jadi maksudnya tuh ciri-cirinya tuh gimana sih gitu? Karena kalau dari struktur tuh ya kan saya mungkin belum ngerti juga. Karena kalau dari struktur kelihatannya itu ya sesuai dengan struktur yang ada di buku kayak gitu. Kasih. Jadi itu kan di situ etilen glikol asam tereftalatnya itu memiliki jumlah yang sama ya, misalkan di situ kan tidak tertera, jadi dianggapnya reaksinya berjalan sempurna. Nah, polimerisasi kondensasi ini kan berjalan selama masih ada gugus fungsional. Jadi misalkan etilen glikolnya ini lebih sedikit dari asam tereftalat, maka nanti akan ada sisa astalat yang dia nggak bereaksi sama etilen glikolnya. Jadi selama masih ada gugus fungsional yang mereka bisa bereaksi, itu akan berlangsung polimerisasi. Tapi kalau nanti udah nggak ada, maka reaksinya itu berhenti. Jelas nggak ya? Jadi reaksinya sempurna atau nggak sempurna itu dilihat dari gugus fungsional atau bagaimana? Ya, kalau reaksi itu berjalan sempurna, berarti hanya menghasilkan polyester dan air saja, gitu. Tanpa asam atau yang lain. Jadi kalau nggak sempurna berarti nanti ada hasil samping lagi, misalkan asam atau alkohol. Gimana, Ren? Nanti belajar lagi deh aku. Kasih ya. Oke. Iya. Ada yang mau tanya lagi? Ada yang mau bertanya lagi? Ada yang mau bertanya lagi? Kalau enggak, Ya, kalau nggak ada lanjut aja, Tan. oh ya. Sekarang nomor 3A. D-glukosa adalah monosakarida yang merupakan suatu aldoheksosa. Gambarkan reaksi Fischer-nya bila diketahui gugus hidroksil pada atom C nomor 3 terletak di sebelah kiri, yang lain di sebelah kanan. Di sini, dalam rumus Fischer itu ada istilah dextro dan levo. Dextro itu yang D, levo itu yang L. Suatu monosakarida merupakan anggota deret D jika gugus hidroksil pada karbon kiral terjauh dari karbon 1 terletak di sebelah kanan dalam reaksi Fischer. Jadi, itu kan CHO itu karbon nomor 1. Kemudian kita lihat karbon kiral terjauhnya, itu berarti yang nomor 4. Nah, kita lihat hidroksilnya itu kalau ada di sebelah kanan, itu maka dia adalah D. Misalnya di sini ribosa. Kemudian kalau dia ada OH, gugus hidroksil atau OH ada di sebelah kiri, maka dia merupakan levo ribosa. Jadi buat ingat-ingat, dextro dan levo itu sebenarnya nama latin dari, kalau dextro itu kanan, levo itu latinnya kiri. Gitu. Kemudian ke soal nomor 3A. Di situ reaksi Fischer bila diketahui pada atom C nomor 3 terletak di kiri. Nah, di sini OH gugus hidroksnya ada di sebelah kiri. Kemudian yang lain itu OH-nya itu ada di sebelah kanan. Jadi dia juga merupakan dextroglukosa atau biasa disebut dengan dextrosa. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau bertanya? Enggak mungkin, Tan. Ya, oke, makasih. Lanjut ke nomor 3B. Di sini tuliskan struktur glukosa rantai tertutup. Di sini tuh ada dua macam, yaitu alfa dan beta. Alfa D-glukosa dan beta D-glukosa. Alfa itu sendiri merupakan gugus OH pada yang karbon 1 cincinnya itu
di bawah hidrogennya. Jadi kalau dilihat itu yang alfa, gugus OH-nya itu berada di bawah hidrogennya, yang di sebelah kanan, paling kanan sendiri. Kemudian kalau yang beta itu gugus hidrogennya itu ada di hidrogennya, yang di sebelah kanan sendiri juga, maka dia disebut beta. Kalau di bawah itu, kalau gugus hidroksidnya di bawah itu alfa, kalau di atas itu beta. Ini lanjut nomor 3C. Apabila dua molekul glukosa bereaksi, maka dihasilkan maltosa. Tuliskan reaksi pembentukan maltosa dari glukosa. Maltosa itu sendiri bisa dihasilkan dari hidrolisis mati. Dan juga bisa dihasilkan dari ini, reaksi pembentukan maltosa dari glukosa. Glukosanya itu sendiri alfa D-glukosa ditambah D-glukosa nanti akan mengalami reaksi di mana dia OH dan OH itu akan berikatan. Jadi dia akan menghasilkan H2O yang keluar atau kayak tadi itu dikondensasikan dan nanti akan membentuk maltosa. Itu yang di sebelah kanan itu kan OH-nya masih nggak tahu ya di kanan atau bawah, itu bisa alfa, bisa juga beta. Sampai sini ada yang mau tanya? Jadi yang tadi itu kan dia sama kayak yang tadi tuh, kondensasi. Kondensasi ini punya nama lain, namanya reaksi dehidrasi. Reaksi dehidrasi ini nanti melepas H2O. Ada yang mau tanya? Ada yang mau bertanya? Tidak. Lanjut aja, Tan. Oke. Nomor 4A. Tuliskan rumus struktur umum dari asam amino. Di sini asam amino itu mempunyai gugus amino dan gugus karboksil. Gugus aminonya itu NH2, gugus karboksilnya itu COOH. Terus sekalian nomor 4B, asam amino itu bersifat amfoter karena dia memiliki gugus amino sekaligus gugus karboksil. Jadi dia bersifat asam sekaligus basa. Dan di sini tuh ada pertanyaan tentang pH isoelektrik. pH isoelektrik itu adalah pH di mana suatu asam amino tidak bermuatan neto, atau pH di mana ion dipolar asam amino secara listrik netral. Jadi kurang lebihnya tuh gini, titik isoelektrik itu adalah titik pada saat di mana muatan positif dan negatif protein itu sama banyaknya. Nah, karena sama banyaknya ini, maka proteinnya itu memiliki kelarutan minimum. Nah, kalau kelarutannya minimum, berarti dia mengendap. Nah, di sini pemanfaatan dari titik isoelektrik itu bisa pada pembuatan tahu. Dari sini kedelai digiling, kemudian dia menghasilkan susu kedelai. Kita tahu kalau kedelai itu memiliki protein nabati, dan kalau dalam protein itu ada asam aminonya. Nah, agar protein ini itu mau mengendap, biasanya itu nanti ditambahkan asam cuka agar mencapai titik isoelektrik ini. Nah, saat mencapai titik isoelektrik, maka terjadi pengendapan, dan endapannya itu nanti digunakan untuk membuat tahu. Ya, sekian. Ada yang mau tanya dulu, nomor 4. Kecepatan nggak ya? Enggak sih. Ya, langsung lanjut aja ya, nomor 5. Oke. Oke. Nomor 5 itu ada dietoksietana. Suruh menuliskan rumus. Itu bisa dilihat dulu. Dia mempunyai 2 etoksi, jadi nanti dietoksietana. Kemudian yang B itu ada 3-fenilpropanal, sesuai yang ada di gambar. Memberi nomor karbonnya itu dari yang paling dekat dengan fenil. Jadi dari kiri, 1, 2, 3. Kemudian yang nomor 5C, 5-etoksi 2
Kalau yang ini kita memberi urutan karbonnya itu dari yang paling kanan 1, 2, 3, 4, 5. Dan etoksinya itu berarti terikat pada karbon nomor 5. Jadi dia nomornya 5 etoksi dan OH-nya itu ada pada karbon nomor 2 pentanol. Terus nomor 5D, pertama kita bisa nulis karbon ada 5. Dan itu CH3 atau metilnya ke nomor 2, 4. Nah, terus kalau ini kan keton ya, keton itu membutuhkan untuk keton. Jadi gugus. Jadi keton ini ikatan rangkap 2 dengan O ini nggak bisa ditaruh di pinggir-pinggir. Jadi dia harus ada di tengah. Ini membutuhkan minimum karbon. Nah, kita udah tuh metilnya. Nah, karbon yang memiliki sisa tangan yang mungkin untuk ditempeli O itu kan cuma yang ada di tengah. Jadi kita letakkan di sebelah situ. Tuh. Yang ada yang pada karbon nomor 3. Kemudian yang nomor 5E 3-metil 2-butanil asetat. Ini merupakan ester. Ester itu rumus UPAC-nya itu alkil alkanoat. Alkil itu yang kita lihat dulu di sini ada O di tengah-tengah. Alkil itu yang menempel langsung pada O itu yang di sebelah kiri, itu alkilnya. Di sini alkilnya itu adalah 3-metil 2-butanil. Ini itu adalah etanoat. Nah, nama trivial dari etanoat itu adalah asetat. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau bertanya? Lanjut aja, Tan. Oke, siap. Langsung nomor 6 ya. Tuliskan reaksi nitrasi toluena. Jelaskan produk manakah yang dominan. Pada untuk mengerjakan soal ini, kita bisa lihat yang itu kan ada di buku ajar kimia organik, itu ada tabel juga yang bentar saya munculkan di sini. Nah, tabel ini di sini untuk mengerjakan soal yang tadi. Pada soal nomor 6A, di sini ada toluena. Toluena itu memiliki alkil itu CH3. CH3 itu merupakan alkil. Nah, sedangkan pada tabel ini, alkil itu merupakan pengarah orto dan para. Nah, ini pada para, meta, dan orto. Sehingga produk yang dominan itu adalah para dan orto. Karena gugus CH3 itu yang merupakan alkil tadi merupakan pengarah orto dan para. Kemudian nomor yang 6B itu reaksi nitrasi klorobenzena. Jelaskan produk manakah yang dominan. Di sini kloro itu merupakan halogen. Halogen itu kalau di tabel ini itu yang X itu yang mendeaktivasi, kurang aktif, tapi dia tetap pengarah orto dan para. Jadi produknya itu orto dan para karena dia merupakan pengarah orto dan para. Kemudian yang 6C itu yang ditanya reaksi manakah yang lebih cepat, 6A atau 6B. Nah, berdasarkan tabel ini yang tadi, yang toluena atau CH3 itu merupakan, yaitu sifatnya itu mengaktifasi. Sedangkan yang alkil tadi, itu sifatnya adalah mendeaktivasi. Otomatis yang paling cepat itu yang mengaktifasi. Di sini juga di buku dibuktikan dengan percobaan ya. Di sini ada reaksi nitrasi toluena itu 25 kali lebih cepat dari benzena. Nah, benzena itu 30 kali lebih cepat dari reaksi klorobenzena. Gugus R atau alkil dalam hal ini CH3 bersifat mengaktifkan cincin benzena. Sedangkan yang Cl ini bersifat mendeaktivasi cincin benzena. Sehingga reaksi yang lebih cepat adalah reaksi nitrasi toluena.
Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Lanjut. Oke. Lanjut nomor 7. Nomor 7 itu yang A, ikatan rangkap karbon-karbon apabila dipanaskan dapat mengalami oksidasi bersama pemaksa pisahan atau pemutusan rantai. Tuliskan reaksinya jika hal tersebut terjadi pada senyawa 2,3 dimetil 2-butena. Ini juga ada di buku. Ada produk oksidasi dengan pemaksa pisahan itu tergantung pada kondisi oksidasi dan struktur alkena. Di soal itu yang paling atas ya, jadi CH3-nya itu kanan, kiri, atas, bawah sama semua. Dan hanya menghasilkan keton, menghasilkan satu produk yang sama yaitu keton. Kemudian nomor 7B. 7B yaitu tuliskan pembuatan propanal dari alkohol. Sebelumnya, propanal dari alkohol. Propanal ini merupakan aldehid. Nah, sebenarnya dari aldehid ini terbentuk dari propanol. Propanol ini merupakan alkohol primer. Kenapa? Karena dia karbon yang mengikat OH itu merupakan karbon primer. Jadi dia merupakan alkohol primer. Alkohol primer ini apabila dioksidasi bisa menghasilkan aldehid dan jika dioksidasi lagi bisa menghasilkan asam karboksilat. Kalau alkohol sekunder dioksidasi menghasilkan keton dan alkohol tersier itu jika dioksidasi tidak ada reaksi. Nah, di sini soalnya pada pembuatan propanal ini menggunakan oksidasi dan menghasilkan propanal hidrogen. Dioksidasi jadi oksigennya ikat itu ya untuk ikat ini punya itu digunakan untuk mengisi nanti ada produk sampingnya itu H2 atau hidrogen. Kemudian yang nomor propanol H dan OH itu membentuk sebagai hasil sampingan. Jadi nanti akan membentuk propil nitrat dan air. Jadi kalau ada alkohol terus dia dinitrasi, maka dia akan menghasilkan alkil nitrat dan air. Di sini propanol. Jadi hasilnya propil nitrat dan air. Terus kalau misalnya metanol, berarti hasilnya metil nitrat dan air. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Tania, tadi suara kamu ada putus-putus. Yang lain tadi putus-putusnya dari mana ya? Ada yang kelewatan nggak? Ada yang mau? Yang lain tadi suara Tania kan putus-putus. Terus ada yang belum jelas nggak? Ya, yang bagian mana? Dari yang 7B, Kak. Oh ya. 7. Saya ulangin lagi ya yang 7B. Di sini adalah menuliskan Putus-putus kedengeran lagi nggak? Tania. Putus-putus lagi tadi. Ya, bentar. Masih putus-putus nggak suaranya? Enggak, udah lancar, Oke, aku ulangin ya yang 7B. Di sini pembuatan propanal dari alkohol. Propanal itu kan merupakan aldehid. Dia bisa dibentuk dari alkohol primer. Nah, di sini alkohol primernya itu propanol. Propanol ini dioksidasi menjadi propanal dan hidrogen. Reaksinya itu reaksi oksidasi itu adalah reaksi pengikatan oksigen. Di sini karbon nomor 1 yang mengikat OH yang paling kanan sendiri, dia itu memiliki kan punya tangan 4 ya.
yang 2 itu udah dipakai buat ngikat H yang ada 2. Nah, ketika dia dioksidasi, maka dia akan mengikat oksigen. Dia berikatan dengan O, membentuk ikatan rangkap 2, dan H yang ada 2 tadi itu lepas sebagai hasil samping dari oksidasi propanol, yaitu hidrogen. Jadi, propanol ini memiliki hasil samping berupa hidrogen. Sampai sini kedengaran jelas nggak ya? Jelas. Ya. Lanjut nomor 7C, yaitu tuliskan reaksi nitrasi propanol. Di sini ada propanol yang direaksikan dengan HNO3. Di sini saya nulisnya HONO2 ya. Terus H dari propanol ini nanti akan berikatan dengan OH, membentuk air, dan setiap alkohol yang dinitrasi, maka nanti akan menghasilkan alkil nitrat ditambah air. Misalkan ada metanol dinitrasi, maka dia akan menghasilkan metil nitrat plus air. Atau mungkin nanti ada etanol, maka akan menghasilkan etil nitrat dan air. Sampai sini kedengeran? Jelas? Jelas. Oke, sekarang lanjut nomor 8 ya. Suatu minyak merupakan trigliserida campuran di mana ketiga asam lemak penyusunnya semua merupakan asam lemak. Asam laurat yang mempunyai 12 atom C jenuh, asam stearat yang memiliki 18 atom C jenuh, dan asam oleat 18 atom C dengan ikatan rangkap pada atom nomor 9. Tuliskan reaksi hidrolisa minyak tersebut menggunakan katalisator asam sulfat. Ya, reaksi hidrolisa itu sendiri merupakan reaksi pengikatan gugus hidroksil atau OH oleh suatu senyawa. Jadi nanti pada reaksi ini trigliserida akan ditambahkan dengan H2O. H2O-nya ini nanti kan akan membentuk gugus OH. Nah, ini tuh nanti diikat oleh senyawa yang ada pada trigliserida, membentuk gliserol, dan di situ ada lagi asam laurat, asam stearat, dan asam oleat. Di sini juga digunakan katalis berupa H2SO4 untuk mempercepat reaksi. Di situ yang asam oleat itu kan ada 18 atom C dengan ikatan rangkap pada atom nomor 9. Di situ tertera ya, ada ikatan rangkapnya pada atom C nomor 9. Dan hasilnya itu nanti gliserol, asam laurat, asam stearat, dan asam. Di sini ada yang mau Sampai sini ada yang mau ditanyakan? ada yang mau tanya? Tidak. Kalau udah nggak ada yang mau tanya, terima kasih buat teman-teman yang udah ikutan. Semoga sedikit bermanfaat buat teman-teman semua. Terus saya ada beberapa kata-kata. Di sini kata-katanya itu diambil dari novel-novelnya Ahmad Fuadi. Itu ada Mansaro ala darbi wasalah, barang siapa berjalan pada jalannya, maka dia akan sampai pada tujuannya. Terus yang kedua ada manjada wajada, barang siapa bersungguh-sungguh, maka dia akan sukses. Dan yang ketiga, mansobaro dopro, barang siapa bersabar, maka dia akan beruntung. Ya, sekian dari saya. Semoga teman-teman bisa mengikuti UAS dengan lancar, kemudian dimudahkan juga dalam mengikuti UAS, dan mendapat hasil yang memuaskan. Maaf kalau saya ada yang salah. Terima kasih atas perhatiannya. Mungkin bisa ditutup oleh
moderator. Makasih Oh tutor. iya. Makasih Tania Makasih atas Tania. Makasih Tania. Makasih Tania atas penjelasannya. Mungkin untuk tutor hari ini dicukupkan sekian. Terima kasih yang sudah mendengarkan, yang sudah gabung. Kalau ada pertanyaan bisa diajukan saja di Google Classroom. Mungkin cukup Ya, boleh di Google Classroom. Mungkin cukup sekian dari kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih admin.